Hotman mohon bantuan Prabowo di kasus korupsi jerat Nadiem. Ini kata Kejagung. Pengacara mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Hotman Paris, sempat memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar memanggil Kejaksaan Agung dan meminta kasus Nadiem digelar perkaranya di Istana. Bagaimana tanggapan Kejagung? Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna tak banyak berkomentar mengenai permintaan Hotman itu. Dia hanya mengatakan bahwa proses penyidikan akan terus berjalan sesuai ketentuan. Perkara ini sedang dalam tahap penyidikan. Biarkan saja berjalan sesuai ketentuan dan kita menghormati asas praduga tak bersalah terhadap yang bersangkutan, ucap Anang Sabtu 6 September 2025. Menurut Anang, penyidik akan mendalami semua pihak yang terlibat dalam perkara itu. Secara bersamaan, kebenaran juga akan terungkap. Biar penyidik mendalami mengungkap semua fakta hukum dan pihak-pihak yang terlibat nantinya, tutur Anang. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris menyebut kliennya tidak melakukan korupsi dalam kasus tersebut. Hotman sudah mengizinkan pertanyaannya dikutip. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan. Dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kenapa dia ditahan? Kata Hotman. Sabtu 5 September 2025. Hotman sebelumnya mencolek Presiden Prabowo Subianto agar memanggil Kejaksaan Agung dan meminta kasus Nadiem digelar perkaranya di Istana. Dia akan membuktikan bahwa Nadiem tidak melakukan perbuatan korupsi. Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di Istana dan saya akan buktikan. 1. Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. 2. Tidak ada markup dalam pengadaan laptop. 3. Tidak ada yang diperkaya, ucap Hotman. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo yang pernah jadi klien saya 25 tahun, tambahnya. Dihubungi terpisah, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons pernyataan dari Hotman Paris tersebut. Hasan menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum. Kita serahkan saja kepada penegak hukum ya. Pemerintah tidak intervensi proses hukum, ujar Hasan. Seperti diketahui, Nadiem Makarim ditetapkan tersangka dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jenko pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999. Bagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junko pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebelumnya Nadiem telah 2 kali diperiksa dalam kasus tersebut. Nadiem diperiksa pertama kalinya pada Senin 23 Juni yang berlangsung sekitar 12 jam. Kemudian Nadiem diperiksa pada Selasa 15 Juli selama sekitar 9 jam. Kemudian pada Kamis 4 September merupakan pemeriksaan ketiga Nadiem. Nadiem juga sudah dicegah ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak 19 Juni 2025. Kejagung sudah menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019-2022. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara sebesar 1,98